Siapa di sini yang usianya udah lumayan tua nih, udah hampir kepala tiga tapi masih belum pakai retinol. Nah, buat kalian yang misalnya masih bingung sama penggunaan retinol itu gimana, di sini gue mau ngejelasin beberapa jenis skincare yang mengandung retinol yang gue punya. Jadi yang pertama, ini gue ada retinol dari ST3. Ini adalah retinol yang basic banget ya. Nah, retinol kayak gini itu biasanya dipakai di malam hari kalau kita udah selesai skincarean. Misalnya abis bersihin muka atau abis eksfoliasi atau pokoknya abis bersihin muka lah istilahnya. Ini bisa banget langsung dipakai di malam hari. Tapi kalau misalnya retinol yang kayak gini biasanya itu jangan dipakai setiap hari. Dipakainya itu maksimal ya 2 hari sekali. Terus kalau misalnya penggunaan retinol ini jangan langsung dicampur sama skincare lain yang mengandung bahan-bahan yang berbeda. Misalnya kalian habis pakai moisturizer, kalian tunggu beberapa saat sampai menyerap semua baru kasih retinol, terus bisa ditimpa pakai moisturizer lain. Nah, fungsinya retinol itu bisa ngurangin kerutan-kerutan, bisa merawat garis-garis halus, dan juga bisa meremajakan kulit. Kalau misalnya ada kandungan niacinamide-nya itu bisa sekaligus mencerahkan. Nah, kemudian di sini gue ada ini retinol lagi dari True If. Jadi sebetulnya ini bukan bener-bener retinol ya, tapi ini namanya adalah Bakuchiol Skin Perfecting Serum. Jadi ini tuh adalah serum yang bisa dipakai sebelum make up, bisa dipakai setiap hari, tapi satu hari itu makainya satu kali aja. Nah, berbeda sama retinol biasanya yang ini tuh nggak bisa dipakai setiap hari. Nah, kalau yang ini bisa dipakai setiap hari. Nah, dipakainya itu bisa pagi hari sebelum make up atau sebelum berkegiatan, bisa juga malam hari. Jadi kayak pilih salah satu aja tuh, mau makainya siang atau mau makainya malam. Intinya satu hari ya satu kali. Kalau keunggulan dari True If yang ini sih, dia ada kandungan ceramide-nya juga, ada hyaluronic acid-nya juga. Jadi dia itu bisa sekaligus moisturizer, bisa sekaligus sebagai skin barrier. Jadi kayak udah include itu semuanya. Nah, kalau misalnya kalian punya dua-duanya tipe-tipe retinol kayak gini, akan lebih baik kalian itu makainya milih salah satu aja. Jadi jangan semuanya itu langsung dipakai. Misalnya kalian mau pakai ini dulu, ya udah ini dulu aja habisin setiap hari. Atau kalau misalnya kalian itu pengen pakai retinol tapi nggak mau yang sering-sering, bisa pakai yang jenis-jenis kayak gini. Nah, terakhir di sini gue punya exfoliating toner dari Vestology, dan di sini juga ada kandungan retinolnya, dan di sini juga lengkap banget, ada AHA, BHA, PHA dan lain-lain. Ada juga kandungan centella asiata, ada hyaluronic acidnya. Nah, kalau misalnya ini itu kan lebih ke eksfoliasi ya. Kan kalau eksfoliasi itu kan nggak boleh tiap hari, paling seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali, intinya sih jangan setiap hari. Nah, kalau misalnya kalian beli Vestology yang ini tuh udah lebih dari praktis ya. Jadi misalnya kalian seringnya eksfoliasi udah pakai ini ya, kalian nggak perlu pakai retinol kayak gini-gini lagi. Jadi ini tuh biar lebih menghemat. Misalnya kalian itu bingung mau beli skincare yang mana, yang pertama itu utamain ke masalah kulit kalian itu, karena sebetulnya kalau masalah retinol kayak gini-gini itu kan istilahnya adalah skincare tambahan untuk kita yang kulitnya ingin mengatasi kerutan dan juga garis-garis halus dan ingin meremajakan kulit. Tapi misalnya kalian itu lagi ada permasalahan jerawat atau lagi ada permasalahan yang lain ya, sembuhin masalah-masalah kulit utama kalian yang itu dulu. Nah, kalau misalnya udah disembuhin, baru deh kalian bisa ke retinol yang kayak gini-gini dan lain-lain. Intinya sih kalau misalnya kalian bingung mau beli yang mana, itu tergantung di kebutuhan kalian. Nah, kalau misalnya kebutuhan kalian itu adalah kalian sering eksfoliasi, gue saranin kalian bisa beli ini aja. Jadi udah sekaligus hemat, jadi nggak usah beli-beli retinol lagi. Tapi kalau misalnya kalian itu orangnya yang jarak eksfoliasi, atau misalnya eksfoliasi cuma kayak seminggu sekali, nah bisa aja tetap pakai yang ini nih. Atau kalau misalnya kalian itu orangnya pengen lebih praktis tuh masalah skin prep sebelum makeup ya, kalian tuh sering banget makeupan dan kalian pengen praktis dalam makeup, ya udah kalian bisa beli yang ini, karena ini bisa digunakan sebagai moisturizer juga, ini bisa digunakan sebelum makeup. Sebenarnya rata-rata sih skincare yang kayak ini atau yang kayak gini itu juga udah sekaligus praktis ya. Kenapa sih dibikinnya itu beda-beda ya? Karena itu semua tergantung kebutuhan dan tergantung kita tuh mau praktisnya yang mana. Tapi kalau misalnya kalian nggak terlalu yang butuh-butuh kayak gini, kalian tuh misalnya udah punya eksfoliasi sendiri, kalian udah punya moisturizer sendiri, jadi bagian-bagiannya tuh udah ada lah masing-masing. Nah, kalian bisa ya udah pakai aja yang ini. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, coba tulis di kolom komen ya.